Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sikap Bramasta Suteja yang terkesan sangat bijaksana dan tidak egois membuat semua pemegang saham yang berada di sana menjadi sedikit banyak terpesona. Keadaan pasar saham akan mengalami perubahan yang sangat cepat ketika berita ini muncul di televisi, dan siapapun yang dapat memahami informasi orang dalam dapat menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, hal yang paling sulit untuk dihilangkan adalah penjualan saham oleh orang dalam. Misalnya, jika sebuah emiten ingin bekerja sama secara mendalam dengan perusahaan multinasional lain yang lebih besar, begitu berita ini diumumkan, niscaya harga saham emiten tersebut akan naik tajam. Bagi masyarakat awam, mereka tidak mengenal insider perusahaan, sehingga tidak bisa memanfaatkan peluang insider trading. Namun, bagi para eksekutif emiten ini, mereka pasti sudah mengetahui cerita orang dalam ini selama negosiasi kerjasama yang mendalam. Jika saat ini, mereka sengaja membeli sejumlah besar saham perusahaan mereka sendiri sementara harga saham belum naik, dan kemudian menjualnya pada level tinggi setelah berita diumumkan dan harga saham naik, mereka dapat memperoleh banyak keuntungan secara tunai. Meskipun metode ini tampaknya sangat mudah untuk menghasilkan uang, metode ini jelas melanggar peraturan Komisi Pengaturan Sekuritas Indonesia dan termasuk dalam pelanggaran perdagangan orang dalam standar. Dan ada tanggung jawab hukumnya, jadi tidak hanya aturan biasa. Namun meskipun memiliki resiko yang sangat besar, saat ini masih banyak orang yang tetap memilih mengambil risiko dalam menghadapi keuntungan pribadi dalam menghasilkan uang dengan mempertaruhkan hidupnya dalam masalah besar. Dan juga, pengaruh grup sendiri sangat berpengaruh terhadap tindak nakal oknum orang dalam. Bagaimana grup yang berkuasa bisa menahan dan memberantas kegiatan tidak sehat dalam sebuah perusahaan ini juga menjadi sebuah kunci utama apakah grup bisa melangkah dan berkembang lebih jauh dari sebelumnya. Jika suatu grup yang berkuasa tutup mata dengan hal ini, maka bisa dipastikan suatu grup itu akan mengalami kemunduran yang signifikan. Segera setelah Bramasta Suteja muncul, dia menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh terlibat dalam perdagangan orang dalam, yaitu, dia mengedepankan sikap yang sangat jelas kepada semua orang, dan tidak pernah mengizinkan siapapun secara ilegal beroperasi di grup Suteja dan membiarkan semua orang menghasilkan untuk uang secara teratur. Dia saat ini mampu mengucapkan kata-kata ini juga meningkatkan keagungan di depan semua orang sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, ruang konferensi pers grup Suteja dipenuhi oleh awak media yang sudah diundang. Semua orang yang tahu tentang berita ini sangat prihatin dengan situasi grup Suteja baru-baru ini, terutama setelah mengetahui bahwa Nona Linda Suteja, ketua grup Suteja, telah menghilang di Jepang saat tengah bernegosiasi bisnis dengan Nippon Steel. Bahkan keadaannya antara hidup dan mati masih belum bisa dipastikan. Semua orang merasa sangat prihatin tentang kemajuan pencarian dan penyelamatannya. Begitu juga dengan rencana berjalannya perusahaan ke arah selanjutnya dari grup Suteja. Indera penciuman media sangat sensitif, sehingga mereka sudah lama menduga jika Suteja Group mengundang mereka untuk datang ke konferensi pers hari ini. Kemungkinan besar grup Suteja telah memilih ketua baru untuk memimpin grup Suteja dan akan diumumkan pada konferensi pers itu untuk memperbaiki harga saham yang turun. Lagi pula, dalam kasus-kasus sebelumnya,
Tidak pernah ada perusahaan yang mampu bertahan tanpa seorang pemimpin untuk waktu yang lama, terutama perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan terbesar di Jakarta seperti Grup Suteja. Meski konferensi pers belum dimulai, orang-orang di media sudah mulai berspekulasi. Saat ini, seorang reporter dari stasiun TV lokal sedang berbisik-bisik secara pribadi dengan seorang reporter dari stasiun TV provinsi. Dia berkata kepada teman-temannya tuan tua dari keluarga Suteja, Tuan Libertus dengar-dengar saat ini tengah menderita Alzheimer karena sebuah rangsangan. Aku khawatir putra tertuanya yaitu Bramasta Suteja adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menduduki posisi itu. Jadi aku berspekulasi bahwa kali ini Suteja Group menunjuk ketua baru dari Dewan. Kemungkinan besar itu adalah dia. Orang di sebelahnya berkata, tapi bisa jadi itu Roni Suteja, cucu tertua Tuan Libertus. Lagi pula, Tuan Libertus tidak begitu tua. Tuan Libertus telah memberikan kursinya kepada generasi muda seperti Linda Suteja. Grup pasti akan memilih seorang pria muda untuk sukses. Reporter lokal membuka mulutnya dan berkata, jika ini masalahnya, ketua baru yang diumumkan hari ini bisa jadi Roni Suteja, dan bisa juga putra Tuan Libertus sendiri Bramasta Suteja. Pada saat ini, seorang anggota staf grup Suteja melangkah ke panggung konferensi pers dan berkata ke mikrofon, teman-teman media yang kami kasihi, mohon menunggu sebentar. Dewan direksi kami telah mencapai konsensus dan membuat keputusan besar. Nanti, anggota Dewan Direksi akan bersama-sama menghadiri konferensi pers dan mengumumkan isi spesifik dari keputusan ini. Ketika reporter media di tempat kejadian mendengar kalimat ini, mereka semua terhibur dan menantikan penampilan anggota Dewan. Sementara itu, saat ini helikopter yang dibawa oleh Tama Renza, Linda Suteja dan yang lainnya sudah tiba di kota Jakarta. Karena ada Raya dan beberapa anggota keluarga Sucipto lainnya di dalam helikopter tersebut, Tama Renza meminta helikopter tersebut untuk mengirim mereka ke Shangri-La Hotel. Ibrahim telah menyiapkan beberapa kamar di lantai atas yang sangat pribadi untuk Raya Sucipto dan anggota kru keluarga Sucipto lainnya. Namun, Tama Renza masih agak tidak percaya dengan mereka. Jadi permintaannya kepada Ibrahim adalah menempatkan orang-orang ini dalam tahanan rumah dan pengawasan. Termasuk Raya, siapapun yang berada di Shangri-La dapat menikmati layanan hotel yang komprehensif dan cermat, termasuk makan dan akomodasi. Namun, semua telepon dan metode komunikasi eksternal di kamar mereka terputus karena permintaan Tama untuk sementara waktu tidak mengizinkan mereka untuk menghubungi dunia luar. Raya Sucipto juga tahu bahwa Tama Renza masih harus mewaspadai dirinya sendiri sekarang, jadi wajar saja dia tidak memiliki penyangkalan apapun tentang keputusan Tama ini. Setelah menyiapkan kamar Raya dan meninggalkan mereka, Tama membawa Linda Suteja dan Hashimoto menuju ke kantor grup Suteja menggunakan helikopter. Pada saat ini di Suteja Group, Bramasta Suteja baru saja menyelesaikan rapat Dewan Direksi. Ketika pertemuan berakhir, dia berkata kepada semua orang akan kembali ke kantor dan istirahat selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan turun menemui awak media untuk mengadakan konferensi pers tentang ketua baru Suteja Group. Jadi saya harap semua orang bisa bekerja sama dengan baik. Semua orang bangkit dan pergi meninggalkan ruangan rapat Dewan. Begitu juga dengan Bramasta Suteja yang juga melangkah kembali ke ruangannya di kantor wakil ketuanya. Sementara Roni Suteja secara alami mengikuti ayahnya di belakangnya. Ayah dan anak itu berhenti tanpa sadar ketika mereka melewati ruang ketua Linda Suteja. Melirik kata-kata ruang ketua utama di pintu dan ada harapan yang sangat kuat di matanya. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya, aku akan segera pindah ke ruang ketua ini segera setelah aku menyelesaikan pertemuan dengan awak media sebentar lagi. Ruang kerja Linda Suteja ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga menghadap ke pemandangan yang indah. Pemandangan sungai dengan jendela model Prancis yang besar dan mewah ini begitu menakjubkan.
berkali-kali lebih bagus dibanding dari ruang kerja milikku. Berpikir tentang ini, Bramastha Suteja berkata kepada Roni Suteja, "Roni Suteja, ayo ikut aku." Dan datanglah ke ruanganku. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.